Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Zikna Rizky Astuti, NIM 20110101. Nama saya Rufio Amani, NIM 19-110-117. Nama saya Sofiatun Utami, NIM 2011-0128. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kriminologi dan viktimologi. Pengertian dari kriminologi dan viktimologi serta ruang lingkupnya. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Secara harfiah dari kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Bauer memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kemudian viktimologi berasal dari bahasa lain victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban dalam lingkup kriminologi mempunyai arti luas, sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata. Akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian viktimologi ini sangat luas. Yang dimaksud korban di sini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan. Selanjutnya, apa saja ruang lingkup kriminologi dan viktimologi? Yang pertama, kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut kejahatan. Kedua, penjahat, yaitu orang yang melakukan kejahatan. Ketiga, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat atau pelaku. Reaksi yang timbul akibat kejahatan ini akan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat dengan sebagian atau seluruh persepsi yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk kejahatan perampokan. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban, dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, hubungan kriminologi dan viktimologi. Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi karena dari suatu sisi, kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan, seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan karangan Dik M. Arif Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengandung beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. 1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi diantaranya adalah von Henting, H. Mannheim, dan Paul Cornell. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya. 2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi diantaranya adalah Manslon, yang mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi. Tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dui tunggal yang saling melengkapi, karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan
penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. J. Seteti juga berpendapat bahwa kriminologi dan victimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan, akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sisi akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Contoh kasus yang masuk dalam ruang lingkup kriminologi dan victimologi. Pengertian korban dalam pembahasan di sini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut, sehingga diperoleh kesamaan secara pandang. Secara luas, pengertian korban yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Korban yang diartikan bukan hanya sekadar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban suatu kejahatan. Tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya, seperti tumbuhan, hewan, atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk di dalamnya. Sehingga secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah A. Setiap orang, B. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan C. Kerugian ekonomi, D. Akibat tindak pidana. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi, sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Arif Gosita. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 2. Mauladi. Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun monokolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansi terhadap hak-hak yang fundamental maupun perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.